Shalom Ibu Jessica dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai konservasi spesies Syntripsa matanensis dan Nautilotelpusa zimeri melalui ekowisata berbasis masyarakat di Danau Matano, Sulawesi Selatan. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Gracie Marmata, Ivana Alan, Lovelyn Bogia, dan Luciana Haris. Yang pertama mengenai abstrak atau ringkasannya. Keanekaragaman hayati merupakan anugerah yang patut disyukuri, salah satunya keberagaman spesies hewan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi, morfologi, dan bentuk konservasi dalam upaya melestarikan spesies Syntripsa matanensis dan Nautilotelpusa zimeri. Hewan yang diteliti ialah spesies endemik khas Danau Matano, yakni kepiting Syntripsa matanensis dan Nautilotelpusa zimeri. Nah, kedua spesies tersebut masuk dalam Red List IUCN kategori Endangered. Nah, di sini kontribusi nyata manusia mengelola bumi berdasarkan mandat budaya dalam Kejadian 1 ayat 28 sangat diperlukan demi menjaga regulasi kehidupan ekosistem. Metode penelitian menggunakan studi literatur dari berbagai jurnal atau buku pendukung yang relevan serta analisis dengan saksama guna memperkaya data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk konservasi yang tepat ialah konservasi ekowisata berbasis masyarakat. Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian terbaru mengenai distribusi dan dinamika populasi dari kedua spesies tersebut dan survei terhadap masyarakat lokal agar dapat dirumuskan konservasi ekowisata sesuai kondisi terbaru. Indonesia merupakan negara mega biodiversitas atau negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Sutarno dan Setiawan tahun 2015. Nah, pada negara mega biodiversitas ini terdapat kekayaan tumbuhan dan hewan yang tinggi. Selanjutnya, terdapat jumlah spesies endemik yang banyak. Spesies endemik atau spesies yang unik, spesies yang menjadi suatu ciri khas dari suatu tempat. Nah, penggunaan sumber daya hayati yang tidak terkendali, eksploitasi yang berlebihan, dan kerusakan habitat dapat berdampak besar, berdampak negatif terhadap keberadaan hewan ataupun tumbuhan di alam, seperti yang dikatakan oleh Nur Masari tahun 2012. Dan ini akan berdampak pada kepunahan dan keterancaman spesies. Nah, solusi yang dapat ditawarkan di sini bahwa keterlibatan dari masyarakat itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan untuk melaksanakan upaya konservasi sumber daya hayati, juga penggunaan secara berkelanjutan dan pembagian manfaat yang berkeadilan. Nah, dari sekian banyak kelompok hewan, maka fokus penelitian kami yang kami ambil yaitu kelompok hewan arthropoda atau filum arthropoda. Nah, arthropoda ini merupakan hewan yang memiliki ciri-ciri kaki berluas-luas, memiliki kuku serta segmen. Nah, filum arthropoda ini merupakan filum dominan terbesar yang ada pada kerajaan hewan. Mengapa? Karena arthropoda ini mampu hidup di berbagai wilayah, baik itu bisa hidup di air tawar, air laut, darat, dan udara. Kepiting merupakan hewan yang termasuk ke dalam subfilum Crustacea dari kelompok filum arthropoda. Dan sebagian besar dari tubuh kepiting itu dilindungi oleh yang namanya karapas. Kepiting dapat hidup di berbagai tempat seperti dalam habitat hutan bakau, tambak, danau, maupun di laut. Nah, selanjutnya kandungan gizi yang terdapat dalam kepiting itu sangat tinggi sehingga menyebabkan kepiting memiliki harga jual yang tinggi. Nah, yang menjadi fokus penelitian kami mengerucut pada dua jenis kepiting, yakni kepiting bungkah yang bernama ilmiah Syntripsa matanensis dan kepiting wanta yang bernama ilmiah Nautilotelpusa zimeri. Nah, kedua kepiting ini merupakan kepiting endemik khas Sulawesi Selatan yang terdapat pada habitat Danau Matano. Kedua spesies ini masuk dalam Red List IUCN kategori Endangered. Nah, dilihat dari habitatnya, Danau Matano merupakan danau yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedalaman maksimum yaitu 590 meter yang bersifat cryptodepression atau kedalaman di bawah level permukaan laut. Nah, Danau Matano ini merupakan danau terdalam ke-8 di dunia, memiliki tingkat endemisitas organisme yang cukup tinggi. Nah, Danau Matano disebut oleh Herder dan Steven sebagai Wallace's Dream Ponds atau suatu laboratorium alam yang mengkaji teori biologi evolusi. Nah, selanjutnya ada pun tujuan dan rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana klasifikasi dan morfologi dari spesies Syntripsa matanensis dan Nautilotelpusa zimeri. Yang kedua, mengapa dibutuhkan adanya konservasi terhadap spesies Syntripsa matanensis dan Nautilotelpusa zimeri. Selanjutnya, bagaimana bentuk konservasi terhadap spesies Syntripsa matanensis dan Nautilotelpusa zimeri. Sehingga tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi, morfologi, dan bentuk konservasi dalam upaya melestarikan spesies Syntripsa matanensis dan Nautilotelpusa zimeri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian non-eksperimen dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, meliputi pengambilan data melalui jurnal, buku, maupun sumber-sumber lain yang relevan untuk mendapat informasi atau data mengenai kekayaan keanekaragaman hayati, khususnya spesies kepiting di Danau Matano, sekaligus permasalahan spesies tersebut guna diatasi dengan perumusan usaha konservasi, yakni konservasi ekowisata berbasis masyarakat. Selanjutnya, analisis data. Hasil penelitian ini melalui studi literatur kemudian disarikan dan dievaluasi untuk memperoleh data secara akurat dan kaya
guna perumusan untuk konservasi secara tepat. Hasil dan pembahasan terdiri dari 6 subbab. Yang pertama yaitu klasifikasi dan morfologi. Klasifikasi kepiting bungkah dan kepiting manta adalah sebagai berikut. Dengan domain Eukarya, kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Brachyura, genusnya yaitu Syntripsa dan Nautilotelpusa, lalu spesies dari kepiting bungkah yaitu Syntripsa matanensis, sedangkan kepiting manta yaitu Nautilotelpusa zimeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi kepiting bungkah dan kepiting manta. Yang pertama, kepiting bungkah atau yang memiliki nama latin Syntripsa matanensis berbentuk seperti trapesium, menyempit seperti kotak, cembung, serta permukaan tubuhnya kasar. Terdapat lekukan serviks yang dangkal dan tidak jelas. Terdapat juga tonjolan-tonjolan epigastrik dan postorbital menyambung. Subparalel dengan sisi yang frontal, kurang jelas mencapai sisi anterolateral dan berhenti tepat di atas dasar gigi pertama epigasial. Lalu yang kedua yaitu kepiting manta atau yang memiliki nama ilmiah Nautilotelpusa zimeri. Memiliki karapas yang berbentuk persegi 4, pipih dan permukaannya kasar. Lekukan serviknya dangkal dan sempit. Tonjolan epigastriknya kurang nyata namun ada, sedangkan tonjolan postorbital kurang nyata hingga tidak ada. Tonjolan epigastrik subparalel dengan sisi-sisi yang frontal jelas terlihat melekuk. Sudut tepi luar mata berbentuk segitiga besar dan dua gigi epigasialnya kecil dan berbentuk segitiga yang nyata. Nah, apa sih nisbah kelamin itu? Nisbah kelamin merupakan alat atau parameter yang digunakan untuk mengukur perbandingan pertumbuhan dari jantan dan betina dalam satu spesies. Di Danau Matano, kepiting yang paling sering ditemukan adalah kepiting jantan. Namun, Sentosa 2018 dalam jurnalnya mengatakan bahwa berdasarkan uji G-square didapatkan hasil nisbah kelaminnya relatif seimbang. Rata-rata ukuran lebar karapas dari dua jenis kepiting ini juga sama, sekitar 4 cm. Ukuran tubuh kepiting jantan relatif lebih besar dibandingkan kepiting betina. Pertumbuhan kepiting cenderung melebar dengan tingkat pertumbuhan kepiting jantan lebih tinggi. Namun, hal ini tidak menjadi pengaruh signifikan bagi pertumbuhan dua jenis kepiting di Danau Matano ini. Hal ini juga tidak berpengaruh terhadap ukuran lebar karapas dan berat tubuh antara kepiting jantan dan betina. Jumlah spesies Syntripsa matanensis atau kepiting bungkah memiliki jumlah total yaitu 63 yang terdiri dari 34 ekor jantan dan 29 ekor betina. Sedangkan Nautilotelpusa zimeri atau kepiting manta memiliki jumlah spesies yang sangat sedikit yaitu 2 ekor jantan saja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai habitat dari spesies kepiting Syntripsa matanensis dan Nautilotelpusa zimeri. Spesies ini hidup di daerah Danau Matano yang saling berhubungan dengan danau lainnya. Gabungan antara Danau Matano dengan danau lainnya disebut dengan kompleks Danau Malili. Kompleks ini memiliki karakteristik yang banyak mengandung material besi, nikel, logam berat, dan oligotrofik. Menurut data DTA atau daerah tangkapan air Danau Matano, mencatat ada peristiwa alih fungsi lahan dari lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pertambangan. Ciri khas dari habitat kepiting Syntripsa matanensis antara lain memiliki substrat yang bervariasi seperti batu, kayu, pasir, dan lain-lain. Akan tetapi kadang spesies ini berada di batu-batu besar untuk bersembunyi. Untuk ciri khas habitat kepiting Nautilotelpusa zimeri banyak ditemukan di substrat pasir yang berlumpur. Spesies ini akan menenggelamkan dirinya kurang lebih di dalam 3 meter di bawah akar-akar rumput air atau di dalam substrat yang dihuninya pada siang hari. Peranan kedua jenis spesies ini antara lain yaitu untuk mengkonservasi nutrien, meningkatkan kadar mineral di dalam tanah, membantu meningkatkan distribusi oksigen di dalam tanah, lalu membantu daur karbon, penyedia makanan alami bagi jenis biota di dalam perairan. Lainnya yakni untuk mendekomposisi bahan-bahan organik, yang kedua untuk meningkatkan pertukaran oksigen dalam sedimen melalui kegiatan bioturbasi atau digging and crawl. Digging and crawl ini kegiatan menggali lebih dalam lagi ke bawah tanah. Kemudian memberi kontribusi pada keanekaragaman hayati Danau Matano dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu jenis kepiting ini juga tersedia di dalam perdagangan ikan hias internasional dan masuk ke dalam kategori kepiting hias. Ini menurut Ubaidillah pada tahun 2013. Adanya potensi dampak pencemaran air dari pertambangan nikel dan pembuangan bahan organik akibat lajunya pertambahan penduduk di sekitar Danau Matano membuat kedua jenis spesies ini terancam punah. Bahkan IUCN atau IUCN telah memasukkan kedua jenis spesies tersebut ke dalam red list di dalam kategori endangered yang menandakan bahwa sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar dalam waktu yang dekat. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam penjelasan selanjutnya. Mengapa harus adanya konservasi? Dan konservasi sendiri menurut Purwadi et al. Pada tahun 2020 memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk mewujudkan sumber daya alam hayati yang lestari dan ekosistem yang seimbang guna mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, untuk menjaga lestarinya kemampuan dan kegunaan sumber daya alam hayati sekaligus ekosistem dengan serasi dan seimbang. Apa itu konservasi ekowisata berbasis masyarakat?
Konservasi ekowisata berbasis masyarakat adalah suatu usaha yang menjadikan peran aktif komunitas sebagai pusatnya. Komunitas yang dimaksud di sini adalah masyarakat lokal itu sendiri, di mana masyarakat lokal akan mengelola kawasan konservasinya dan memadukannya dengan budaya dan adat istiadat setempat. Namun, dalam hal ini masyarakat lokal tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah, dunia usaha, dan juga non-pemerintahan. Ekowisata berbasis masyarakat memiliki beberapa aspek kunci sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya nilai partisipasi masyarakat dan edukasi. Ini dapat kita lihat dalam pembentukan panitia yang dibentuk di dalam masyarakat lokal untuk memulai suatu kegiatan ekowisata. Yang kedua adalah nilai partisipasi masyarakat atau prinsip local ownership, di mana masyarakat ini memiliki suatu rasa kepemilikan terhadap kawasan konservasi tersebut. Dan yang ketiga adalah nilai ekonomi dan edukasi. Jadi di dalam proses pengelolaan tempat ekowisata ini dapat didirikan suatu tempat akomodasi seperti homestay untuk sebagai rumah tinggal bagi wisatawan yang datang. Dan yang keempat adalah nilai partisipasi masyarakat lagi, di mana hal ini kita dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di kawasan konservasi tersebut dan turut melibatkan mereka di dalam proses ekowisata tersebut. Dan yang terakhir adalah nilai ekonomi dan wisata, di mana dari hal ini kita dapat mendapatkan suatu pendanaan dan ini akan berguna untuk konservasi yang akan datang. Dan yang kedua adalah prinsip konservasi dan partisipasi masyarakat. Ya, jadi yang pertama adalah memperhatikan prinsip daya dukung lingkungan dengan mengetahui batasan alam dan sosial budaya, maksudnya bagaimana kapasitas daripada suatu tempat konservasi tersebut untuk dijadikan sebagai tempat wisata, jangan sampai membludak turis yang datang dan akhirnya akan menghancurkan tempat tersebut. Dan yang kedua adalah mengutamakan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah menjadikan Ecotourism Conservancies sebagai suatu kawasan khusus yang pengelolaannya dilimpahkan kepada organisasi masyarakat yang berkompeten. Nah, inilah teman-teman secara garis besar mengenai model konservasi ini. Jadi didasarkan pada adanya ciri khas yang dimiliki oleh daerah dan juga adanya kreasi endemik, di mana hal ini dapat diangkat suatu nilai kebudayaan lokal dan juga untuk mengenalkannya kepada dunia luar. Kemudian selanjutnya adalah ketika ekowisata itu dibuka, ini akan mendatangkan dana bagi masyarakat lokal yang ada di kawasan konservasi. Dan ketika dana itu ada, maka akan digunakan untuk kegiatan konservasi demi mempertahankan nilai konservasi suatu kawasan. Bahwa setiap ciptaan yang Tuhan ciptakan adalah memiliki fungsi dan berharga. Dan kita wajib mengagumi setiap ciptaan Tuhan. Dan apalagi pencipta kita. Dan sebagai manusia yang saat ini sedang menjalankan mandat budaya Allah, kita sebagai mahkota ciptaannya Tuhan haruslah peduli terhadap berbagai permasalahan, karena sebenarnya kita adalah agen-agen shalom-nya Tuhan yang harus membawa shalom tersebut kepada bumi ini. Adanya pada suatu permasalahan, kita melihat adanya ketidakseimbangan. Oleh karena itu kita harus memberikan solusi supaya terjadi keseimbangan. Dan yang terakhir adalah kontribusi aktif kita. Itu sangat dibutuhkan sebagai respon kita terhadap Allah, karena di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan mengusungkan suatu bentuk konservasi adalah pekerjaan yang baik, karena ini akan membantu pelestarian spesies yang berguna, dan juga dari konservasi ekowisata berbasis masyarakat ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang artinya kita turut memberkati masyarakat yang ada di sekitar kawasan konservasi. Pada kesimpulannya, kepiting bungkah atau Syntrips samatanensis dan kepiting wanta atau Nautilotel pusazimeri termasuk ke dalam domain Eukarya, kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Desapoda, serta famili Brachyura. Kedua jenis spesies tersebut memiliki persamaan dalam morfologinya, yakni memiliki permukaan tubuh yang kasar, terdapat lekukan serviks yang dangkal, tonjolan epigastrik subparalel dengan sisi-sisinya yang frontal, serta capitnya yang mengembung. Perbedaan kedua jenis spesies tersebut terletak pada kejelasan sisi-sisi tonjolan epigastriknya, ukuran gigi yang epibrasial, serta warna kerapas dan kakinya. Konservasi ekowisata dapat membantu menjaga kelestarian Syntrips samatanensis serta Nautilotel pusazimeri pada habitat Danau Matano. Bentuk ekowisata berbasis masyarakat ini membawa banyak dampak positif bagi masyarakat ataupun bagi hewan endemik yang dilindungi. Dikarenakan jenis konservasi ekowisata berpusat kepada peran aktif dari komunitas. Keterlibatan masyarakat sekitar Danau Matano berperan besar di dalamnya, karena dapat membawa keuntungan bagi segi pengetahuan terkait dengan alam dan budaya yang nantinya akan menjadi daya tarik wisatawan, sehingga potensi keuntungannya itu akan menjadi sangat besar. Sebagai manusia yang telah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sudah sepatutnya manusia dapat mengelola serta menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, ataupun makhluk hidup lainnya. Hal ini terdapat di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Tidak hanya itu, Allah juga menciptakan manusia untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah berikan sebelumnya. Hal ini dikatakan dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Jadi, manusia memiliki peran yang paling besar serta paling penting di dalam menjaga keanekaragaman hayati yang ada di bumi.
Saran yang dapat kami berikan melalui penelitian ini yaitu telah dikaji tentang deskripsi dan identifikasi jenis kepiting yang hidup pada ekosistem Danau Matano. Dan jenis kepiting ini juga masuk ke dalam jenis spesies yang terancam punah. Namun masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, yakni penelitian ini tidak dilakukan secara langsung pada tempat penelitian, melainkan hanya bersumber kepada literatur jurnal dan buku yang relevan terhadap penelitian ini. Jadi, kondisi aktual terkait spesies tidak benar-benar didapatkan secara akurat. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian terbaru mengenai distribusi dan dinamika populasi dari kedua spesies tersebut pada kawasan Danau Matano, dan juga survei terkait kondisi masyarakat lokal untuk merumuskan konservasi ekowisata berbasis masyarakat secara lebih spesifik dan mendarat, sehingga dapat diterapkan pada lingkungan tersebut. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan artikel penelitian ini. Sekian dari kelompok kami terbuka terhadap saran dan masukan dari ibu dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.